Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Ence Muhammad Yusril. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada tugas materi 10 yang selanjutnya daripada yang tadi. Tapi di sini masih hampir sama materinya. Tentu saja saya akan membacakan soalnya langsung. Di sini ada 3 soalan. Yang pertama, apa keuntungan dan risiko bagi perusahaan teknologi X, Y, Z dalam menerbitkan obligasi internasional dibandingkan dengan menggunakan sumber pembiayaan domestik? Yang pertama, kita harus membahas keuntungannya. Tentu akses ke modal lebih besar. Pasar obligasi internasional menawarkan basis investor yang lebih luas, memungkinkan penghimpunan dana dalam jumlah besar. Biaya modal lebih murah dalam beberapa kasus. Negara dengan suku bunga rendah seperti Jepang atau Swiss memberi peluang pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih kecil atau lebih rendah dibanding domestik. Diversifikasi basis investor, mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan lokal. Terus ada citra global, menerbitkan obligasi di pasar internasional meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor global. Terus risikonya apa, teman-teman? Risikonya di sini yang pertama tentunya risiko kurs mata uang. Jadi dalam obligasi diterbitkan dalam mata uang asing misalkan USD atau Euro, tetapi pendapatan utama itu tetap dalam rupiah. Ada risiko depresiasi mata uang domestik meningkatkan beban pembayaran bunga utama. Risiko politik dan regulasi, tentunya ini menjadi satu risiko. Perubahan regulasi keuangan internasional atau ketegangan geopolitik bisa mempengaruhi likuiditas atau syarat pelunasan obligasi. Terus ada biaya kepatuhan dan penerbitan lebih tinggi, standar pelaporan audit, dan pengungkapan di pasar global seperti SEC DIS lebih ketat dan mahal. Dan risiko reputasi, default atau keterlambatan pembayaran akan diketahui oleh pasar global dan merusak reputasi secara luas. Oke, itu tadi pertanyaan yang pertama. Yang kedua lanjut, bagaimana analisis risiko mata uang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks penerbitan obligasi internasional. Jadi perusahaan akan melakukan beberapa tahapan analisis risiko. Seperti yang pertama itu identifikasi ekspor mata uang, menentukan mata uang penerbitan obligasi dan membandingkan dengan mata uang operasional pendapatan utama perusahaan. Contohnya obligasi dalam USD, tapi pendapatan utama dalam IDR atau Indonesian Rupiah. Terus proyeksi arus kas, simulasi arus kas pembayaran bunga dan pokok dalam mata uang asing selama masa obligasi. Dihitung dampaknya jika terjadi fluktuasi nilai tukar, misal IDR melemah terhadap USD 5-10%. Yang ketiga, stress testing dan skenario ekstrim. Perusahaan menjalankan simulasi ekstrim. Apa yang terjadi jika IDR melemah 20% dalam 6 bulan? Ini penting untuk menilai kesiapan likuiditas. 4. Strategi lindung nilai, hedging, yang lagi-lagi selalu kita bahas. Tentunya jika ekspor signifikan, perusahaan akan membeli. Pertama, forward contract untuk menjamin kurs tukar. Terus ada currency swaps untuk memberikan konversi kewajiban USD menjadi IDR dalam jangka panjang. Dan terakhir ada natural hedging jika perusahaan punya anak usaha berpenghasilan USD. Yang kelima tentunya penilaian biaya lindung nilai. Lindung nilai bukan gratis ya. Perusahaan menganalisis apakah biaya hedging sebanding dengan potensi kerugian dari fluktuasi kurs. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana peluang ekspansi ke pasar Asia Tenggara dapat meningkatkan nilai perusahaan? Ekspansi ke Asia Tenggara memberikan potensi. Potensi apa? Peningkatan nilai perusahaan dalam beberapa cara strategis. Yang pertama itu, pertumbuhan pasar yang sangat tinggi. Tentunya seperti negara-negara Indonesia, Vietnam, dan Filipina memiliki tingkat pertumbuhan PDB dan populasi muda yang tinggi. Bisa kita lihat pada data-datanya, menciptakan pasar besar bagi teknologi baru. Terus, diversifikasi pendapatan, mengurangi ketergantungan pada domestik atau satu kawasan saja. Hal ini menurunkan risiko sistematik jika pasar mengalami penurunan. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional. Asia Tenggara menawarkan biaya tenaga kerja dan produksi lebih rendah, meningkatkan margin profit. Yang keempat, daya tarik investor global. Perusahaan yang punya jejak operasional regional seringkali dihargai lebih tinggi karena dianggap lebih tangguh dan scalable secara global.
Kelima, peluang kemitraan lokal, kolaborasi dengan pemain lokal atau startup regional bisa mempercepat adopsi teknologi dan memperluas ekosistem bisnis perusahaan. Jadi, kita dalam hal ini harus diimbangi dengan pemahaman mendalam soal perbedaan budaya, terus regulasi dan stabilitas politik di tiap negara, karena memang mereka kadang ini selalu berubah-ubah ya teman-teman. Terus ekspansi tanpa strategis adaptasi lokal bisa berisiko menjadi penjajah pasar alih-alih partner lokal. Itu sangat berbahaya. Jadi ketika pertanyaan ini cukup saya jelaskan sampai sini teman-teman. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan ini bisa paham dengan baik. Dan saya akan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.